Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 3 Juni 2026. Renungan didasarkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kehadiran-Mu yang nyata dan ada menyelamatkan kami, sehingga setiap pengharapan kami Engkau jawab melalui kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya itu semua datang dari-Mu karena Engkau hidup ya Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan yang kami jalani tentu karena Engkau menyatakan karya dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sehingga pula dalam situasi dan keadaan apapun yang terjadi atas kami yakin Tuhan Engkau bersama-sama dan hadir di tengah-tengah kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara-Mu Tuhan untuk terus ada di tengah-tengah kami. Berfirman-Lah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Inilah kuasa dan kasih-Mu yang terus Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan mampu mendengar, meresapkannya, mengalaminya, sehingga kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian sabda Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 3 Juni 2026 adalah berada bersama-sama. Dalam khotbah minggu kemarin, saya menyampaikan informasi bahwa pada minggu dini hari saya nonton sepak bola Liga Champion atau Piala Champion bersama anak saya Yaser. Pertandingannya ya seru antara PSG yang dari Prancis melawan Arsenal yang dari Inggris. Kami sorak-sorai, ya sekalipun saya tahu bahwa saya akan khotbah di pukul 08.30. Paginya istri saya mengatakan, wah keberbegen, artinya keberisikan sorak-sorai kami, sekalipun di antara kami itu ya tidak mendukung tim ini dan itu, tetapi yang penting menyaksikan peristiwa final Piala Champion. Kenapa saya mengambil waktu bersama dengan anak saya? Sekalipun sebenarnya saya juga berhitung, lagi khotbah esok, karena kita nontonnya mulai Sabtu jam 11, selesainya jam 2 lebih. Ada resiko atau konsekuensi yang akan saya tanggung. Tentu saya ngantuk, istirahatnya kurang, dan lain sebagainya. Tetapi kembali karena anak saya mengatakan, Pak, nanti nonton bola ya. Boleh toh? Boleh. Bapak mau nonton enggak? Udah, nonton. Saya ingin menemani anak saya nonton bola. Demi apa? Demi kebersamaan. Demi juga dia merasa bahwa bapaknya peduli dengan dirinya. Demi apa ya? Supaya kita terus ada rasa untuk nyambung. Kalau namanya anak atau bocah diapresiasi atau didukung, tentu dia akan senang. Dia tidak merasa sendiri. Dia merasa bahwa orang tuanya mengambil bagian dalam hobinya atau hidupnya. Dan itu saya lakukan. Sehingga ketika nonton bola, ia selalu melirik saya, apakah saya juga
nonton bola atau hanya sekedar menemani atau saya nonton bola sambil tertidur. Nah, saya sambil lihat, oh iya Pak, yo, saya ikut komentar. Ya sekalipun saya tidak begitu paham nama-nama pemain bolanya, anak saya menerangkan dan sebagainya. Ini cerita yang menarik menurut saya. Nah, kemarin ketika pulang dari sekolah mengambil hasil kelulusan, dia juga cerita, Pak, Piala Dunia sebentar lagi, kurang 10 hari. Nanti kita nonton, oh siap. Pikiran saya tentu, wah bahaya nih kalau nonton bola di Sabtu malam sampai Minggu dini hari. Kalau saya khotbahnya pukul 08.30. Tetapi apapun tadi saya mengatakan, oke, siap kita nonton Piala Dunia bersama-sama. Apa yang saya sampaikan menggambarkan bahwa soal kebersamaan itu menyatukan. Soal kebersamaan juga menyegarkan, menguatkan, mengapresiasi, dan juga merekatkan. Bukan hanya soal silaturahmi, relasi saja, tapi soal hati. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Jauh melampaui apa yang saya lakukan pada anak saya. Tuhan Yesus disebutkan di ayat 25 dan 26, tidak memutuskan relasi dan komunikasi kepada setiap orang atau manusia yang mau percaya kepadanya. Terus-menerus kehadirannya sepanjang masa, yang menunjukkan bahwa Ia menyediakan diri untuk bersama-sama dengan kita. Dan kebersamaan itu ditunjukkan dengan apa? Jika kita perhatikan ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi ketika Ia bangkit menampakkan diri dan kemudian naik ke surga, Ia tidak membiarkan kita. Kalau jika membaca di ayat sebelumnya, Ia tidak membiarkan kamu. Di ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ia tidak membiarkan kita yatim piatu, artinya tanpa orang tua, tanpa pendamping, tanpa yang bersama dengan kita. Itulah cara Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita. Keberadaannya ada di tengah kita. Sehingga Ia hadir melalui Roh Kudus. Mewujudkan dirinya dalam Roh Kudus itu sendiri, yaitu dirinya sendiri. Sebagai roh penghibur. Sebagai yang dijanjikan. Untuk apa disebutkan di sini? Untuk mengajarkan dan mengingatkan. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema berada bersama-sama? Pesan yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Jelas ada keberadaan secara fisik yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Maka keberadaannya yang bersama-sama itulah yang meneguhkan para murid. Demikian juga sesungguhnya keberadaan kita menjadi berkat ketika kita bersama dengan yang lain. Maka keberadaan kita apapun dan siapapun kita, jika kita hadir di tengah kehidupan keluarga kita, maka kita menjadi penyemangat, menjadi berkat, penyegar, dan tentu saja menjadi berkat yang selalu ditunggu jika itu dilakukan dengan baik soal kehadiran kita. Dan pada sisi yang lain, mari kita perhatikan di ayat 25 ini. Aku berada bersama-sama dengan kamu. Menegaskan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Tuhan tidak membiarkan kita memiliki pengharapan yang sia-sia dan kosong. Tetapi jaminan kini dan sepanjang masa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Percayalah. Dan ketika Ia menyatakan diri bersama-sama, atau berada bersama dengan kita, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita, mintalah, carilah dan ketoklah. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membuka pintu rahmat-Nya dan memberi berkat untuk kita semuanya. Berada bersama-sama, kita yakini bahwa Tuhan bersama kita, bersama keluarga kita, bersama dengan anak cucu kita, bersama dengan pergulatan dan harapan kita. Pesan yang kedua, dalam tema berada bersama-sama. Kita perhatikan kembali ayat 26.
ketika Tuhan mengatakan bahwa roh penghibur ya Roh Kudus, yang diutus Bapa dalam namanya, yang mengajar segala sesuatu dan yang mengingatkan semua yang telah dikatakan olehnya. Ada mengajar dan mengingatkan. Berarti ada proses di mana Tuhan tahu bahwa kehidupan manusia seringkali ke kanan, ke kiri, mau menyemplung jurang, sekarpe dewek, dan lain sebagainya. Maka fungsi mengajar, mengingatkan, berarti memanggil kembali manusia dalam jalan dan kebenaran dan hidup yang Tuhan tunjukkan. Untuk itu, mari kita relakan diri kita menerima apapun yang Tuhan nyatakan. Percayalah bahwa cara kerja Tuhan itu menyelamatkan. Sehingga dengan terbuka, kita juga diingatkan akan semua pengajarannya yang hadir menjadi berkat untuk kita. Maka kata mengingatkan, kata mengajar dan mengingat menunjukkan bahwa ia juga beserta kekal dengan kehidupan kita. Bahwa ia berada bersama-sama dengan kita. Sehingga yang ia ajarkan dan ingatkan supaya kita tadi menempuh pada jalan dan kebenaran dan hidup yang sudah ia tunjukkan kepada kita. Maka teguhkanlah langkah kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan bersama kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kebenaran sabdamu menegaskan, meneguhkan kami bahwa Engkau berada bersama-sama dengan kami. Keberadaanmu lah yang terus mengajarkan dan mengingatkan kami pada jalan dan kebenaran dan hidup, karena di dalammu ada keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena keselamatanmu senantiasa hadir, maka kami yakin Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan secara khusus hamba-Mu, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Kristan Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau hadir memberkati Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Winantu Ningsi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwiedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Yunanto Hariwibowo, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan Bapak Edward Simatupang. Engkau menolong, Engkau menyegarkan dan memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin Tuhan, tangan kasih-Mu memberikan kami kelegaan, berkat, kuasa, dan penyertaan. Sehingga dalam segala hal yang sedang kami rindukan, harapkan, dan gumulkan, karya kasih dan keselamatan-Mu itu bekerja, sehingga kami tidak goyah, tetapi kami teguh dan percaya pada cara kerja-Mu dan berkat-Mu yang hadir menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan. Demikian keselamatan-Mu hadir atas setiap kehidupan anak dan cucu kami, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga, dan hal apapun yang dilakukan oleh anak dan cucu kami. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang memberkati mereka. Khususnya untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, berkatilah dan tolonglah Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan. Bahkan mampukan mereka untuk mengembangkan diri, untuk bisa berwirausaha menurut talenta dan potensi mereka. Demikian juga anak kami yang sudah mendapatkan tempat di perguruan tinggi dan juga ada yang masih mencarinya Tuhan. Pimpinlah mereka dalam hikmat kasih-Mu Tuhan. Kami yakin bagi mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi, mampukan mereka juga terus Tuhan menuju pada cita-cita dan harapan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan Kau kuatkan dan mampukan selama mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bagi mereka yang masih mencarinya Tuhan, berkati dan tolonglah, sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan
sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan atas mereka. Dan bagi anak-anak kami yang mencari sekolah di jenjang SMA dan juga tingkat SMP, Tuhan, kami percaya berkat-Mu hadir, sehingga apa yang mereka lakukan, usahakan sesuai dengan nilai mereka. Engkau berkati Tuhan, karya-Mu yang ajaib dan tidak mustahil itu Tuhan. Lalu mujizat itu berkarya atas kehidupan anak-anak kami. Baik, kami juga berdoa untuk anak kami yang masuk pada jenjang SD maupun PAUD, berkatilah Tuhan. TK atau PAUD, berkatilah ya Tuhan. Biarlah mereka juga Kau mampukan menyiapkan diri dengan baik Tuhan, mulai kasih dan kemurahan dan berkat-Mu. Berkati seluruh orang tua yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk terus berserah dan percaya kepada-Mu. Berkati juga gereja-Mu GKJ Sari Mulyo Tuhan, dalam damai, berkat, kuasa, dan anugerah dari-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, dan berkati juga Tuhan dunia ini, bumi ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu Tuhan yang menenteramkan kembali dari berbagai hal yang membuat bumi ini tidak aman. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu memberikan damai sejahtera. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.